Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sambil menunggu teknis penampilan PPT dari Mas Anggun, tadi kita mendengar banyak informasi dari Pak Bambang Warsito. Jadi kita selalu mengikuti kalau Pak Bambang bicara itu berapi-api. Jadi senang sekali. Jadi kita ini yang mungkin lebih muda itu tersulut. Jadi kalau kita mendengar Pak Bambang itu luar biasa. Jadi semangatnya terhadap perbukuan luar biasa. Rupanya kalau yang namanya Bambang itu selalu luar biasa. Di sini ada Bambang Prawiro itu juga luar biasa. Jadi semangatnya DIY sama Jawa Tengah itu salah satunya ya Pak Bambang. Kalau enggak ada Pak Bambang mungkin ya sudah kempes itu Jogja. Jadi lengkap lah. Dua Bambang Solo dan sama-samanya dari UNS. Iya, top markotop gitu. Nah, sementara kita mau sekarang ini memperoleh presentasi dari Mas Anggun. Jadi yang pertama saya bayangkan Anggun itu perempuan. Jadi beliau ini kan riset untuk penerbitan di Indonesia. Ketika kontak saya pakai daring, saya pikir Anggun itu perempuan. Saya lihat namanya di samping Anggun Gunawan. Wah, berarti ini suaminya itu Gunawan. Jadi orang perempuan bersuaminya Gunawan. Mesti orangnya kalem kayak penyanyi Ibu Anggun gitu. Tapi begitu ketemuannya ya Allah laki-laki ternyata. Nah ini Anggun. Iya. Saya pikir ya kalau melankolisnya hampir sama. Suaranya enggak banyak. Enggak keras. Buat presentasinya. Suaranya milu. Itu yang pertama kesan saya pada Mas Anggun. Yang kedua, kalau kita semua pernah jadi ketua Unipres, itu kan sebagian besar kita ini kesasar semua. Ada yang dari ilmunya ekonomi, ada yang dari teknik, saya ini dari politik, kalau kumpul idik-idik. Terus ada yang dari Fakultas Hukum. Sahabat saya yang sekarang di Ketua Erlangga University Press itu ahli biologi. Apa hubungannya biologi dengan penerbitan? Apa hubungannya politik dengan penerbitan? Nah, semuanya kita ini tersesat, Mas Anggun. Jadi kita yang di sini ini semuanya tersesat. Nah, karena itu begitu kita mendengar Mas Anggun ini memang riset master tentang penerbitan. Wah, ini betul. Ini orang yang tidak tersesat itu. Jadi ini orang yang betul-betul jalannya lurus. Sirotol mustaqim. Nah, karena itu langsung saya usulkan pada Pak Yapi, orang ini harus diculik ini orangnya. Diculik untuk Mukernas ini, karena itu orang ini yang menunjukkan kita ke jalan yang lurus itu. Supaya yang bengkong-bengkong itu bisa lurus. Nah, karena itu nanti sebentar lagi kita dengarkan bagaimana jalan lurus tentang penerbitan Indonesia itu dari Mas Anggun ini. Makanya ya alhamdulillah terima kasih kepada panitia DIY Jateng karena berkenan untuk mengadopsi Mas Anggun. Saya pikir penting sekali mengadopsi. Jadikan anak asuh. Ternyata Mas Anggun ini dari Jogja. Orang pedalaman juga, sama dengan Pak Yapi, sama dengan Pak Bambang orang pedalaman. Jadi beliau ini akan banyak tahu tentang bagaimana sejarah penerbitan kita, proses penerbitan kita, problem penerbitan kita, dan kira-kira muktamar itu sekarang di tangan Mas Anggun ini. Karena tema muktamar ini ya yang dibicarakan oleh Mas Anggun itu. Jadi memperkuat jaringan penerbitan berkualitas dan efisien menuju pasar global. Jadi karena itu kalau nggak ada Mas Anggun kira-kira muktamar ini nggak ada namanya. Jadi iya.
Jadi intinya tema itu ya Mas Anggun. Jadi Anggun dan tema itu jadi satu. Karena itu saya persilakan Mas Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para Direktur University Press yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia, Bapak Yopi dari Sanata Dharma, kemudian Pak Elang, dulu Direktur IPB Press yang banyak saya kutip di tesis saya, kalau di UK kita bilangnya disertasi, Pak. Kemudian ada Pak Zalzulifa yang banyak membantu ketika riset juga. Dan juga ada Pak Ari Wibowo yang banyak saya dapatkan insight untuk menulis juga. Kalau Pak Ari Wibowo itu bintang film. Kalau Ari Bowo itu binatang film. Ya Bapak Ibu, para Direktur UP Press dari seluruh Indonesia yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini. Jadi kalau Pak Bambang tadi cerita tentang masalah filosofis, historis dan juga legal dan cukup berat juga. Walaupun saya menghabiskan waktu selama 7,5 tahun untuk belajar filsafat di UGM, tapi ya saya akhirnya tersesat juga Pak. Tersesat akhirnya saya sadar bahwasanya filsafat terlalu berat buat otak saya sehingga saya jumping ke publishing studies. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya cuma cerita tentang tesis saya tentang the position of Indonesian University Press, a case study of UGM Press. Jadi saya berbicara tentang masalah perkembangan University Press di Indonesia dalam kaitannya dengan apa ya? Saya mencoba untuk mengkomparasikan antara bagaimana perkembangan UP di Indonesia dengan UP yang ada di UK pada khususnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya dulu S1 di filsafat, habisnya 7,5 tahun karena terlalu ribet. Kemudian saya berpetualang, sebenarnya tersesat juga Pak selama 10 tahun. Tersesat selama 10 tahun, akhirnya karena Tuhan baik sama saya, karena masih jomblo, belum nikah-nikah karena cari beasiswa. Akhirnya 2017 dapat beasiswa LPDP dan kebetulan pada saat itu LPDP membuka untuk program S2 Publishing di Oxford Brookes University. Jadi kalau kita baca di Guardian University Guide yang itu meranking seluruh jurusan yang ada di UK, itu di tempat saya itu penerbitannya programnya nomor 1 se-UK. Jadi mengalahkan Oxford University. Ini dua kampus yang berbeda sebenarnya. Kemudian saya pernah jadi web admin di Sekolah Pascasarjana UGM. Tapi cuma 1 tahun, kemudian saya resign, kemudian saya coba untuk bikin penerbitan sendiri selama 7 tahun, namanya Grey Publishing. Tahun 2014 saya dapat beasiswa dari Goethe Institute untuk berangkat ke Frankfurt Book Fair, dan 2018 sama Pak Purnomo itu berangkat ke Kuala Lumpur Book Fair. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan UP, kalau dosen saya bilangnya seperti ini, jadi scholarly publishing atau academic publishing itu sebenarnya adalah business of knowledge. Jadi ini juga termasuk dengan bisnis, tapi bisnis tentang ilmu pengetahuan. Jadi saya memang perdebatan tentang apakah UP itu perlu profit atau tidak. Ini menjadi perdebatan yang sangat kuat di kalangan para cendekiawan, terutama di Barat. Tapi yang saya baca adalah ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mencoba untuk memixkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk men-highlight ada 3 event atau 3 peristiwa yang itu cukup apa namanya? Oh, ini PPT-nya kosong. Mau di itu lagi, silakan Mas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau secara global itu ada 3 peristiwa yang itu menghentakkan dunia penerbitan atau UP di dunia. Yang pertama itu terjadi pada bulan April 2019. Itu terjadi di Stanford University Press di Amerika.
Jadi rektor Stanford University memutuskan untuk mengkat subsidi kepada UP-nya, itu sekitar 1,7 miliar US dollar. Kalau kita konversikan ke rupiah mungkin sekitar 26 miliar rupiah. 26 miliar rupiah. Jadi setelah di-cut subsidi itu, terjadi pemberontakan atau perlawanan dari berbagai macam guru besar yang ada di Amerika, tidak hanya dari Stanford University. Sehingga gerakan-gerakan demonstrasi, kalau di sini apa ya Pak, Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak. Kalau di sana itu Omnibus Law. Kalau di Amerika itu kalau subsidi dari universitas kepada UP itu dipotong, maka profesornya bikin tulisan di koran, mahasiswanya demo di depan kantor rektorat. Itu yang terjadi di Stanford University, itu baru 2019. Yang dikurang itu cuma 26 miliar rupiah. Sementara dana abadi yang dimiliki oleh Stanford itu sekitar 360 triliun. Itu baru 0,0 berapa gitu. Sehingga para profesor itu, ini kampus gimana sih? Anda punya duit banyak, tapi kok ini buat UP nggak dikasih sebesar 26 miliar rupiah. Makanya profesornya marah gitu. Ini UP bukan untuk sekedar kita cari profit, tapi ini bagaimana kita mengembangkan peradaban, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Jadi setelah demonstrasi yang cukup panjang, beberapa bulan, akhirnya rektornya nyerah Bapak Ibu sekalian. Kemudian subsidi sebesar 1,7 juta US dollar itu dikembalikan lagi ke Stanford University Press. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di tahun 2019, itu di Australia, di Aussie. Yang terjadi itu dari Melbourne University Press, di Melbourne. Itu termasuk kampus yang top kalau di Australia. Jadi di Melbourne ini konsepnya sama dengan Pak Elang gitu di IPB Press. Konsepnya adalah bagaimana membuat buku-buku ilmiah populer. Jadi Melbourne ini beberapa tahun yang lalu itu membangun sebuah konsep yang sangat bagus di mana seluruh ilmuwan dari seluruh dunia itu bisa submit naskah ke Melbourne. Kemudian tahun kemarin rektornya bikin ulah lagi, Pak. Jadi ini UP harus fokus kepada buku-buku ilmiah, hasil riset, dan itu hanya untuk dosen-dosen Melbourne University. Yang lainnya nggak boleh masuk, naskahnya nggak boleh masuk. Jadi atas kebijakan tersebut, kemudian 4 direkturnya mengundurkan diri. 4 direktur UP-nya mengundurkan diri, nggak mau ini UP-nya itu hanya sekedar untuk melayani dosen-dosen di kampusnya saja. Itu yang terjadi di Melbourne. Tapi hasilnya tidak cukup mengembirakan karena yang mundur ini tetap mundur, kemudian orientasi dari kampusnya tetap pada fokus pada dosen-dosen di Melbourne University. Itu yang terjadi di Melbourne University Press. Yang ketiga ini menarik, ini di UK. Ini kampus yang bagus, dia masuk 20 besar dunia kalau kita baca di THE atau Times Higher Education, atau di QS, dia juga masuk 30 besar. Itu di UCL, University College London. Ini merupakan UP pertama dan satu-satunya di UK, bukan yang satu-satunya, tapi yang pertama di UK tahun 2015, yang mendirikan sebuah penerbitan kampus yang itu open access, full. Jadi kalau mau cari buku-bukunya itu gratis, di-download gratis, dapat PDF-nya gratis di websitenya gitu. Itu full gratis. Yang menarik dari UCL Press adalah, jadi ini buku PDF-nya diberikan gratis Pak di website. Siapapun boleh download, silahkan. Dan itu bagus-bagus tuh bukunya. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan versi printed edition-nya, itu bayar Pak. Jadi mereka mendapatkan uang itu, jadi ini yang gratis ini buat promosi aja nih, siapapun boleh download gitu. Tapi kalau orang ingin mendapatkan versi printed edition-nya, edisi cetaknya, itu bayar.
Ya kalau buku-buku di UK mahal Pak. Jadi kalau misalnya buku-buku di UK itu saya pernah beli sekitar 300 halaman itu bisa 20 pound sterling. Kali aja 19.000 ya sekitar hampir 400.000. Kalau di Indonesia buku 600 halaman jual 150.000 aja susah lakunya. Susah. Jadi ini 3 tren atau 3 event yang terjadi baru-baru ini di dunia yang itu menghentakkan jagat scholarly environment around the world. Saya banyak cerita dengan beberapa narasumber saya tentang UP di Indonesia, dan itu pasti yang selalu di underline itu adalah komitmen para rektor. Jadi Pak Ari juga bilang kayak gitu, Pak Pur, Pak Zul juga kayak gitu. Terus saya juga wawancara Pak Ricky dari UI juga kayak gitu. Jadi saya mencoba untuk memberikan perspektif bagaimana UP yang ada di dunia. Itu 3 key yang pertama. Kemudian saya masuk, kalau di Indonesia kita sering membagi UP itu, pertama itu dari PTNBH, kemudian PTBLU dan lain sebagainya. Kemudian kalau Pak Pur itu sukanya itu karena mungkin di Polimedia dia punya banyak mesin gitu ya. Jadi kalau Polimedia itu senangnya itu membagi UP itu ada UP yang punya percetakan, ada UP yang nggak punya percetakan. Klarifikasinya seperti itu. Tapi yang saya dapatkan dari literasi yang saya baca, itu paling tidak itu secara dunia ada 6 tipologi UP yang ada di dunia. Yang pertama itu global crisis. Ini yang 2 giant ini ya Bu. Yang mungkin saya dulu ketika datang ke Oxford itu saya langsung nemui pengampu mata kuliah disertasi saya, doktor dia. Saya bilang kayak gini, Bu, saya mau membandingkan UP yang ada di Indonesia dengan Oxford University Press, dengan OUP. Terus dosen saya ini senyum-senyum aja gitu kan. Saya bingung juga, ini ibu ini kenapa senyum-senyum gitu. Jadi ternyata Oxford University Press dan juga Cambridge University Press itu 2 giant yang itu mungkin nggak bisa kita lawan mungkin gitu ya. Mungkin pencapaiannya juga sulit untuk kita kejar. Jadi mereka ini Bapak Ibu sekalian, saya coba ambilkan tentang bagaimana Oxford University Press bisa mengambil revenue yang sangat banyak dan dia bisa berkompetitor dengan Elsevier, dengan Blackwells, dengan Taylor & Francis. Jadi OUP ini dia bisa memberikan profitnya kepada OU atau Oxford University itu sekitar 1 triliun rupiah. 1 triliun dia kasih duit cuma-cuma gitu. Jadi dia menghidupkan universitasnya dari UP ini. Kalau revenue-nya itu bisa sampai 600, saya hitung-hitung tadi sekitar 80-an triliun dia 1 tahun. Kalau Pak Ari kayaknya baru 7 ya Pak, 1 tahun. 7 miliar kalau Pak Ari, kemudian saya dapat data dari UGM itu baru 3M pendapatan selama 1 tahun. Kalau OUP dan Cambridge itu sudah triliunan gitu. Jadi kalau kita mengkomparasikan OUP dengan Cambridge, kemudian kita komparasikan dengan mungkin apapun UP yang ada di Indonesia, itu mungkin nggak sebanding gitu. Akhirnya saya mundur, teratur, saya nggak jadi ngangkat OUP, akhirnya saya cuma riset tentang Indonesia aja akhirnya. Karena perbandingannya itu nggak sepadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada University Press yang itu namanya itu Traditional Success Stories. Ini ada di Princeton University dan Harvard University. Jadi ini mungkin kayak yang dimiliki oleh IPB mungkin Pak. Jadi ini UP yang itu independen. Jadi mereka tidak lagi dibiayai oleh rektornya gitu. Dan mereka sudah bisa menghasilkan revenue untuk membiayai seluruh produksi yang ada di UP tersebut. Kemudian juga ada yang ketiga itu adalah tipologi UP yang namanya itu inovator. Kalau di Amerika itu ada di California dan North Carolina University Press. Jadi ini inovator ini dia mencoba untuk melakukan berbagai macam banyak terobosan-terobosan, tapi dia masih bergantung dalam operasionalnya itu dari host university-nya atau host institution-nya.
Kemudian saya masuk, ini mungkin saya belum ketemu yang tipologi yang keempat di Indonesia. Apa tipologinya itu adalah menggabungkan antara UP dengan library, dengan perpustakaan. Kita bilangnya itu integrated praxis. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan bayangkan di Inggris misalnya gitu ya, semua universitas itu punya UP, enggak semuanya punya UP. Dan jangan dibayangkan UP yang ada di Inggris itu semuanya besar seperti OUP. Enggak. Jadi mereka tuh juga ada kategorinya gitu. Yang besar itu kayak OUP, Oxford University Press, dan Cambridge. Kemudian yang lainnya itu masih kecil-kecil sebenarnya kayak Liverpool, kayak UCL, terus apalagi, jadi itu masih kecil-kecil kayak Manchester itu kecil-kecil UP-nya. Jadi mereka itu memang berlandaskan pada subsidi yang diberikan oleh host institutionnya gitu. Jadi ini menarik bagaimana mereka menggabungkan antara UP dengan library. Konsepnya seperti ini, jadi UP ini kan sebenarnya tidak terlalu menarik bagi rektor, baik itu di Indonesia maupun juga secara internasional gitu. Biasanya itu yang diberikan budget, itu biasanya itu adalah perpustakaan. Dikarenakan perpustakaan punya budget, dan mereka juga tahu kebutuhan mahasiswa, maka ini perpustakaan dengan UP itu digabung. Jadi kalau misalnya perpustakaan ini membutuhkan sebuah buku yang itu mungkin tidak bisa dibeli gitu ya. Jadi ini library dan UP-nya ini bisa produksi sendiri gitu dengan meminta dosen-dosen tertentu dari departemen tertentu untuk bikin buku tertentu. Ini tipologi yang keempat. Yang ketiga, yang kelima itu adalah new entrance. Jadi ini mungkin kayak UP-UP baru gitu ya. UP-UP baru yang coba untuk membangun diri dengan berbagai macam bisnis model. Yang menariknya adalah yang saya temukan di literatur, ada sekitar 16 new praxis di UK yang baru-baru, tapi yang self independent financingnya itu cuma satu gitu. Jadi kebanyakan UP di Amerika itu seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, hidup segan mati tak mau Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka masih susah untuk mencari pendanaan, masih susah untuk menjual bukunya gitu. Dan ini mungkin menjadi mayoritas di Indonesia saya pikir. Ini taksonomi dari UP yang ada di secara global yang bisa saya sampaikan. Dan ini menjadi sebuah parameter bagi kita bahwasanya itu secara global itu UP itu tidak semuanya itu menjadi UP yang itu mampu menghasilkan revenue yang cukup besar sampai triliunan. Karena rata-rata UP yang ada di seluruh dunia juga mengalami perdebatan antara apakah UP itu harus profitable ataukah memang dia hanya sekedar untuk menerbitkan buku demi apa namanya itu ya, demi menyampaikan sebuah ide-ide yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang terjadi disparity di antara UP yang ada di seluruh dunia. Jadi dari OUP yang mampu menghasilkan sekitar 160 triliun rupiah. Jadi memang Bapak Ibu sekalian terjadi disparitas di antara UP-UP yang ada di dunia. Yang top itu memang OUP, dia mengalahkan Cambridge dan dia bisa menghasilkan di tahun 2019-2020 kemarin itu total revenue-nya itu adalah 844 juta pound sterling. Kalau kita konversi duitnya ke Indonesia ke rupiah itu 160 triliun rupiah. Kalau kementerian itu biasanya di mana tuh Pak? 160 Pak? Oh ya, berarti itu gabungan budget yang dialokasikan oleh APBN ke beberapa kementerian yang ada di Indonesia. Itu OUP. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ada 16 UP terbaru di UK dan yang bisa independen dari segi finansial itu cuma satu itu udah di UK yang menjadi pusat bahasa Inggris, pusat keilmuan itu dari 16 UP baru satu yang itu independen secara finansial. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan tadi, jadi UCL Press yang ada di London itu walaupun dia bagi-bagi gratis di websitenya itu Pak, dia bagi-bagi gratis saja,
Tapi dia satu judul buku itu bisa terjual itu sampai 400 kopi, Pak. Jadi 400 kopi kalau di UK itu sudah lumayan. Kemarin saya nanya sama direktur UGM Press, jadi katanya itu sekarang UGM Press itu lebih cenderung untuk mencetak itu satu kali terbitan itu sekitar 500 kopi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat bagaimana fenomena yang terjadi di seluruh dunia pada saat ini tentang global market of scientific publication, yang pertama itu yang perlu dan mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar, yaitu tentang domination of English. Jadi buku-buku yang beredar di seluruh dunia ini, kalau tidak dalam bahasa Inggris, itu susah untuk dijual secara internasional. Saya banyak menemukan penerbit-penerbit di Indonesia berangkat ke Frankfurt Book Fair, berangkat ke London Book Fair, cuma bawa apa namanya itu, biasanya kita bawa katalog ya Pak, kalau ke Frankfurt bawa katalog, dan itu aja yang diinggriskan, katalognya aja yang diinggriskan, tapi bukunya masih bahasa Indonesia. Saya pernah ketemu sama penerbit dari Finlandia, kemudian saya mau jual buku saya Pak, saya juga penerbit Pak. Saya mau jual buku saya liatin katalog saya, kemudian dia nanya, ini buku Anda dalam bahasa apa gitu? Dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Saya bilang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kami nggak tertarik Pak katanya. Kenapa demikian? Karena kerjanya ada dua. Pertama, di Finlandia itu mungkin tidak ada orang yang bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Finnish atau bahasa Finlandia. Sehingga dia proses translate-nya itu 2 kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita mau go internasional, sama kayak dosen gitu ya Pak, kalau kita mau kuliah ke UK atau Australia, kemudian TOEFL masih di bawah 500, biasanya kampus nggak mau nerima Pak. Jadi kalau misalnya kita mau go internasional, mau tak mau, publikasi kita itu memang harus dalam bahasa Inggris. Saya mau sampaikan di sini, walaupun Jerman, Prancis, itu merupakan negara-negara yang kuat dari segi keilmuan, tapi mereka terpaksa untuk merubah naskah-naskah itu menjadi bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini sudah menjadi lingua francanya dari scientific environment, scientific world yang ada di seluruh dunia. Ini saya coba kutipkan, jadi lebih dari 75% artikel yang ada di HSS atau Humanity Social Sciences, itu 75% dalam bahasa Inggris. Itu lebih gede lagi atau lebih besar lagi untuk STM Mbak. Bukan STM yang suka demo Mbak. STM itu Scientific, Technology, and Medical. Jadi itu publikasi dalam bahasa Inggris untuk STM itu lebih dari 90%. Jadi kalau misalnya kita jualan buku Go Internasional dengan hanya menggunakan bahasa Indonesia, susah untuk lakunya. Saya juga punya akun di Google Bookstore, saya juga jualan buku di sana. Buku saya banyak dibeli di Amerika, di Eropa, di Australia, walaupun dalam bahasa Indonesia Pak. Tapi setelah saya lihat-lihat, yang beli itu ternyata orang Indonesia yang ada di Australia, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Atau para peneliti biasanya kan kalau di luar negeri itu ada Indonesianis. Iya, Indonesianis. Jadi yang beli mereka gitu. Walaupun secara penjualannya bagus di Google Bookstore, tapi yang beli itu orang-orang yang bisa bahasa Indonesia. Mungkin ini akan berubah ketika misalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan internasional. Karena sekarang di Korea, di Jepang, di Jerman, di Inggris sendiri pun sudah banyak bule-bule itu yang belajar bahasa Indonesia. Ini menjadi sebuah mungkin peluang bagi kedepannya, tapi ini prosesnya cukup panjang Pak untuk membuat para bule itu untuk mencintai bahasa Indonesia. Jadi untuk saat ini mau tak mau kalau mau go internasional maka publikasinya itu harus dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua tentang international marketplace. Kalau masuk ke Shopee, Bukalapak, di Lazada, Tokopedia, saya pikir Pak Ari udah jagonya ini. Buku-buku dari Erlangga University Press sudah masuk ke Shopee ya Pak, udah jualan di sana gitu. Tapi kalau kita bicara masalah marketplace secara internasional, yang saya lihat itu ada 2 yang perlu kita tembus Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu Google Bookstore,
Google Bookstore ini dikarenakan dia mengakuisisi atau menerima naskah dalam bahasa Indonesia, makanya banyak UP di Indonesia sudah masuk ke Google Bookstore. Kalau di Google Bookstore mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah pada tahu. Jadi kalau misalnya kita jual di negara seperti Hong Kong, India, Indonesia, kemudian juga di Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Vietnam, itu potongannya gede Pak, sama kayak Gramedia Pak. Jadi kita cuma dapat 52%, Google Bookstore-nya ngambil 48%. Ya mungkin mirip-mirip dengan Gramedia lah ya Pak, 40-50%. Tapi kalau kita bisa jualan di 60 negara, yang di luar negara-negara yang saya sebutkan tadi, seperti di UK, Amerika, itu kita dapat 70% Pak. Saking mereka menghargai jualan buku ini, sehingga Google memberikan 70% kepada penerbit, 30% diambil oleh Google. Kenapa penerbit di Indonesia tidak mampu untuk menembus Amazon? Padahal Amazon ini menjadi marketplace yang terbesar di dunia. Teman-teman saya di UK biasanya sudah punya Kindle. Saya sampai sekarang belum punya Kindle. Jadi Kindle itu alat atau tablet yang dimiliki oleh Google, Amazon, dan dengan tablet itu mereka menjual buku-buku dalam versi elektroniknya gitu. Jadi Amazon ini mereka sudah bisa untuk menerima 41 bahasa di seluruh dunia, termasuk bahasa-bahasa aneh di Cina. Maksud saya itu bukan bahasa aneh ya Pak, tapi bahasa-bahasa kuno Mandarin itu mereka terima gitu loh Pak. Bahasa-bahasa aneh di negara-negara Eropa, Skandinavia itu mereka terima. Tapi bahasa Indonesia yang itu populasinya itu 260 juta, itu mereka belum terima Pak. Jadi gara-gara bahasa Indonesia belum diakuisisi oleh Amazon, makanya saya belum melihat ada penerbit di Indonesia yang bisa masuk Amazon. Saya pernah menemukan beberapa buku dari Gramedia masuk Amazon, tapi itu buku-buku dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau masuk Amazon mungkin perlu ada sebuah gebrakan secara politis. Mungkin ada perwakilan Amazon di Indonesia, mungkin kita bisa untuk kayak negosiasi atau mempersuade mereka sehingga buku-buku dalam bahasa Indonesia juga bisa tampil di Amazon. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat termasuk juga di UK, UP itu berorientasi kepada buku saja gitu. Kebanyakan hanya menerbitkan buku. Sementara dalam segi akademis, yang sering menjadi panduan atau referensi bagi para scholars, itu kan kebanyakan itu jurnal. Jadi jadi misalnya kayak Elsevier, Springer Nature, itu bisa menghasilkan ratusan triliun rupiah selama 1 tahun, itu karena jualan jurnal. Mereka juga ada monograf tapi nggak terlalu banyak jualannya Pak. Banyaknya itu di subscription dari jurnal-jurnal. Ada perbedaan antara STM, Science, Technology and Medical. Kalau kita mungkin bilangnya di Indonesia itu Science gitu ya Pak. Jadi kalau di keilmuan Science, itu mereka lebih prefer untuk jurnal. Itu dikarenakan perkembangan teknologi dan ilmu-ilmu kedokteran itu kan cukup cepat gitu ya. Jadi mereka membutuhkan publikasi yang itu 4 bulan, 3 bulan, yang itu bisa terus diupdate. Sementara kalau untuk humanities, social sciences, itu lebih prefernya itu sebenarnya kepada buku dan monograf. Ini dikarenakan riset-riset di bidang humanities itu sangat panjang Pak, apalagi untuk riset sejarah. Saya pernah baca Harry Poze untuk menemukan makam Tan Malaka di daerah Kediri itu butuh waktu sekitar 30 tahun dia riset. Jadi sejak dia S2 sudah riset sampai dia tua Pak, mungkin mau pensiun juga sekarang. Jadi di bidang sejarah dan di bidang-bidang humanities itu riset itu sangat panjang untuk menghasilkan sebuah novum baru, sebuah temuan baru. Sehingga untuk humanities and social sciences secara global itu memang lebih prefer kepada buku atau monograf.
Hmm, jadi dikarenakan UPI ini fokus kepada buku dan buku juga penjualannya juga sangat rendah sekali. Saya ada responden saya yang menulis di UGM Press. Jadi dia terbitan pertamanya itu cuma 500 kopi. Bukunya bagus Pak, tentang komunis di Sumatera Barat. Padahal orang Sumatera Barat itu kan terkenal religius. Tapi partai PKI di Sumatera Barat pada tahun 55 itu menjadi pemenang ketiga di Sumatera Barat. Bukunya bagus. Dan UGM cuma berani 500 kopi untuk printing pertamanya. Dan baru printing kedua itu, publikasi kedua itu 2 tahun setelahnya Pak. Jadi saking susahnya untuk jualan buku, walaupun itu sudah diterbitkan oleh UGM Press gitu. Dan itu terjadi juga di UK. Untuk menjual monograf itu kalau dulu dosen saya jualnya bilangnya itu 2.000, 3.000 laku tuh buku-buku itu. 2 tahun, 3 tahun udah habis di pasaran. Tapi sekarang jualan 200, 300-nya tuh udah alhamdulillah katanya. Bukan alhamdulillah Pak, dia nggak bisa alhamdulillah Pak. Dia bilang itu sudah bersyukur kalau bisa jualan 200 sampai 300 untuk monograf. Jadi ini dunia lagi berubah ke jurnal. Nanti saya coba untuk masukkan ke rekomendasi saya, karena saya melihat beberapa penerbit besar di dunia seperti OUP, mereka punya 380 jurnal Pak sekarang. Jadi tidak hanya ngurusin buku-buku aja gitu, tapi mereka sudah ngurusin jurnal juga. Karena mau bersaing dengan Elsevier, kemudian juga dengan Springer Nature gitu. Itu yang terjadi. Mungkin bisa dipikirkan bagaimana kalau saya lihat UP di Indonesia, UP cuma ngurusin buku, kemudian lembaga penelitian itu ngurusin jurnal gitu. Kalau bisa di persuade rektornya ini menjadi sebuah satu kelembagaan seperti di OUP, sehingga margin yang bisa didapatkan oleh OUP itu bisa menjadi semakin besar. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian, kita nggak akan bisa jualan buku academic products atau academic books kalau misalnya kita tidak punya penulis yang itu expert di bidang itu. Jadi ini bisnis sangat menarik sebenarnya, karena dia sangat tergantung dengan reputasi penulisnya gitu. Jadi kalau misalnya penulis Bapak dan Ibu mungkin kalau kita biasanya itu lihat di Google Scholars, kalau H-indexnya atau citasinya, biasanya X-index ya. Kalau H-indexnya itu di bawah 3, citasinya itu nggak nyampe 50, agak susah jualan bukunya Ibu. Kecuali dia punya basis mahasiswa yang banyak gitu. Dia bisa maksa dosen mahasiswanya untuk beli buku dia. Tapi secara global kalau tidak punya reputasi, tidak punya big name di bidang keilmuannya, mungkin di Indonesia pun mungkin nggak dipakai bukunya gitu. Apalagi di dunia, gimana cara mau memakai? Oleh karena itu kita susah untuk lawan OUP Pak. OUP itu dia kan inputnya itu dari profesor-profesor di Oxford, di Cambridge yang masukin naskah ke OUP. Dan mereka sudah punya mahasiswa seluruh dunia gitu, punya big name di bidang keilmuannya. Itu yang menurut saya yang membuat UP di Indonesia, karena tidak mampu untuk mencari penulis-penulis hebat, ilmuwan-ilmuwan hebat yang ada di Indonesia yang punya H-index di atas 10 menjadi penulis di UP, makanya buku-bukunya itu nggak laku Pak, buku-buku UP di Indonesia. Dan para ilmuwan-ilmuwan hebat kita ini kan sukanya, kalau Pak Elang bilang tadi, sukanya itu kan ke itu Pak, ke commercial publisher ya Pak. Lebih suka terbitin di Gramedia atau Mizan gitu. Atau ya Sanopol juga susah juga sekarang. Lebih suka ke commercial publisher, para ilmuwan-ilmuwan yang hebat-hebat itu di Indonesia. Ini mungkin perlu sebuah regulasi yang bisa kita buat sehingga para profesor yang punya H-index yang tinggi itu bisa nerbitannya di UP. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk melacak bagaimana persepsi para dosen terhadap UP, dan kemudian saya bandingkan dengan penerbit-penerbit komersial seperti Gramedia, Mizan, Yayasan Obor, Pustaka Pelajar, dan lain sebagainya. Menariknya adalah dari survei saya yang itu diikuti oleh 138 responden, para dosen yang ada di seluruh Indonesia, karena saya nyebarnya di internet gitu ya.
Yang menarik adalah Gramedia tetap menjadi nomor satu. Jadi persepsi dosen terhadap penerbit Gramedia itu masih tetap tinggi, itu sekitar 53,6%. Tapi menariknya adalah nama besar Gramedia itu bisa disaingi atau diikuti, diuntiti oleh UGM Press. UGM Press itu bagi para dosen itu menjadi sebuah penerbit yang cukup bergengsi, dan itu mencapai 52,9%. Cuma beda 1% aja dengan Gramedia. Itu persepsi gitu ya. Kemudian diikuti oleh UI Press, ada ITB Press. Kesimpulan saya adalah UPI-UPI yang ada di Indonesia itu sebenarnya dari segi academic books itu bisa bersaing dengan para penerbit-penerbit komersial. Ini persepsi dari dosen ya, yang saya coba survei. Jadi ini bisa bersaing sebenarnya, tinggal di UP-nya ada bagaimana mereka untuk membangun promosi-promosi, karena saya lihat promosi yang dilakukan oleh UP itu masih sangat terbatas, sementara commercial publisher mereka kemasan-kemasan marketing itu sangat bagus sekali. Kemudian saya coba untuk melakukan survei lagi. Ini targetnya itu general audience. Ini ada para pekerja, ada para mahasiswa yang ikut tuh sekitar 66 orang. Gramedia tetap menjadi yang terunggul dengan 60%. Tapi lagi-lagi diikuti yang kedua itu dari UGM Press. Terus ada juga, dan menariknya adalah UI Press itu melebihi dari Mizan. Kemudian Yayasan Obor itu hampir sama dengan ITB Press. Jadi dari segi persepsi publik dan juga persepsi dosen terhadap UP di Indonesia, jika kita bandingkan dengan persepsi mereka dengan komersial publisher, itu mirip-mirip sebenarnya untuk buku-buku akademik. Artinya apa? Publik kita masih melihat UP ini sebagai penerbit yang bisa dipercaya atau produk-produknya ini berkualitas dan tidak jauh berbeda dengan apa yang diproduksi oleh para penerbit komersial. Ini menjadi sebuah kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UP yang ada di Indonesia. Ini lagi-lagi masalah bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian, karena dari riset saya menemukan misalnya kayak di UGM gitu ya. UGM saya lihat di katalognya itu ada sekitar 800 judul buku yang ada di katalog yang saya download di website UGM. Tapi yang saya temukan untuk buku bahasa Inggris cuma 70 buku, sekitar 70-an buku. Jadi publikasi bahasa Inggris di UP kita itu masih sangat minim sekali. Saya nggak tahu, sekarang ini sudah banyak para dosen-dosen yang sudah kuliah ke luar negeri, kemudian mereka sudah publish di jurnal-jurnal di Q1, Q2, dan lain sebagainya. Tapi kalau secara general, kalau kita lihat, ini survei yang saya lakukan kepada dosen-dosen. Jadi dosen kita yang punya TOEFL di atas 550 yang menjadi syarat untuk kuliah ke UK, ke US, dan ke Australia, itu cuma 15% yang punya kemampuan TOEFL di atas 550. Padahal TOEFL 550 itu kalau Pak Zul tahu gitu kan Pak, biasanya itu kalau orang Indonesia itu di academic writing-nya sangat itu ya Pak, bermasalah gitu. Jadi biasanya yang tinggi itu di di listening-nya atau di reading-nya itu yang tinggi. Tapi kalau di academic writing biasanya orang Indonesia menjadi kendala di sana. Cuma 15% yang punya TOEFL di atas 550. Selebihnya itu di bawah 550. Jadi kalau TOEFL-nya baru segitu, bagaimana kita mengharapkan sebuah publikasi ilmiah dalam bahasa Inggris yang bagus, yang mau berkompetisi dengan OUP, dengan Cambridge, dengan Harvard, itu susah sekali gitu. Makanya kita butuh inovasi yang itu tidak mengandalkan dosen, tapi mungkin ada sebuah terobosan yang bisa kita lakukan. Nanti saya akan sarankan di akhir-akhir Pak nanti. Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya kita nggak perlu minder sebenarnya gitu ya. Jadi banyak Bapak-Bapak Ibu dosen di sini pasti terhantui bagaimana bisa menerbitkan artikel di Q1, Q1 atau minimal dapat Q3 lah gitu. Sebenarnya kita nggak kalah-kalah amat sebenarnya. Jadi data terbaru yang saya dapatkan di Simago ini buatannya Elsevier Pak. Elsevier ini penerbit
academic publisher yang berpusat di Belanda, dan itu menjadi menjadi favorit dari dosen-dosen di Indonesia, karena dosen-dosen di Indonesia itu pasti bicara Scopus. Kamu sudah punya publikasi di Scopus nggak? Udah berapa? Q berapa gitu? Pasti itu. Dan biasanya itu sering dimanfaatkan oleh teman-teman dari India. Mereka bikin jurnal-jurnal predator biasanya. Suruh bayar 15 juta, 30 juta. Nanti jurnalmu masuk Q1, Q2 gitu. Dan kita dibodohi karena untuk masuk jurnal Q1 itu sebenarnya nggak perlu bayar gitu. Gratis sebenarnya. Kecuali kalau Bapak dan Ibu masuk dalam skema open access. Itu mereka ada kayak goal open access dan itu memang harus bayar. Saya pernah dapat cerita, ada namanya itu MPDI, itu sebuah kayak Elsevier tapi dia lebih ke open access. Jadi pembiayaan itu ditanggungkan kepada penulis dan dia mintanya itu sekitar 700 pound sterling. Ya mungkin hampir 14 juta lah gitu ya. Tapi bisa terbit di jurnal berreputasi internasional. Jadi saat ini jurnal yang terbit di Indonesia dimiliki oleh kampus-kampus di Indonesia. Itu yang sudah Q1 itu udah 6, Bu. Dan saya kaget, kampus saya UGM nggak ada jurnalnya yang masuk Q1. Ternyata yang masuk itu kampus-kampus IAIN, UIN. Dan mereka punya jurnal Islamic Studies yang bagus-bagus. Ini ada di sini saya perlihatkan. Jadi yang punya itu UPI. Dia punya jurnal pendidikan, UPI punya jurnal pendidikan dan itu sudah Q1. Kemudian yang satu lagi teknologi itu Fakultas Teknik UI di Depok. Dan lainnya itu Stein yang itu mungkin nggak terkenal gitu. Kalau kita kan biasanya UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga gitu kan. Tapi ini yang Q1 ini, UIN yang itu di pelosok gitu. Ini ada kayak Sunan Ampel Surabaya, Stein Kudus, kemudian juga IAIN Salatiga, kalau UIN Jakarta juga ada satu. Jadi ada orang dari Kudus, orang dari Salatiga itu bisa bikin jurnal Q1 gitu. Ini menjadi motivasi buat Bapak Ibu yang mungkin merasa berada di pelosok ujung-ujung Indonesia atau berada di pedalaman Indonesia, di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Sebenarnya ini bisa dibuat gitu dan itu mengalahkan Jadi UGM nggak ada yang punya Q1, IPB nggak ada yang punya, ITB juga nggak ada yang punya gitu. Jadi kita punya Q2 jurnal itu ada 12, Q3 ada 22, Q4 ada 13. Jadi jurnal di Indonesia yang sudah ada indeks Q-nya itu ada 53 jurnal. Ini menarik menurut saya karena ini menjadi sebuah motivasi buat UP bahwasanya ini di jurnal, berarti di buku pun bisa sebenarnya kita mencapai level-level yang itu bisa bersaing secara internasional. Oh iya Pak. Yang dari Salatiga, ya. Iya, berarti besok kita sama-sama belajar sama Pak Irfan nanti Pak. Saya juga pengen nulis di Q1. Nanti proses jadi profesornya bisa cepat gitu ya Pak kalau udah QQ-an itu. Jadi jangan sering main QQ juga. Kalau sering main QQ juga nggak bisa jadi profesor Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mencoba untuk merumuskan kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan untuk masuk ke pasar global gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara akademiknya itu ada 3 strategi yang dilakukan oleh para penerbit besar dunia seperti Springer, Wiley, Elsevier untuk masuk ke market global. Yang pertama itu Leviathan Strategy. Leviathan Strategy ini adalah secara secara mudahnya itu seperti ini. Jadi mereka bikin banyak jurnal dari berbagai macam bidang keilmuan. Mereka terima banyak artikel-artikel dan itu mereka sebar ke seluruh dunia. Itu Leviathan Strategy. Jadi memperbanyak jumlah title, jumlah publikasi dan itu dijual ke seluruh dunia. Itu Leviathan Strategy. Yang kedua itu community strategy. Community strategy ini biasanya itu dia masuk ke kayak itu Pak,
organisasi asosiasi, Pak. Jadi kalau di Amerika itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kampus di Indonesia, kampus psikologi di Indonesia yang belum punya jurnal American Psychology Association, itu kampusnya belum dianggap, Pak. Jadi kalau belum ada mahasiswa psikologi yang belum baca American Psychology Journal, itu publikasinya itu belum bisa dianggap. Jadi komunitas-komunitas asosiasi profesi atau akademik ini menjadi penting karena mereka punya komunitas dan mereka punya reputasi. Jadi ketika Springer Nature bikin publikasi, itu orang seluruh dunia itu akan mensitasi. Semua orang dunia itu akan merujuk ke sana gitu. Karena semua orang di dunia merujuk ke sana, maka penjualannya juga semakin besar, Pak. Jadi bagaimana di Indonesia ini mungkin yang baru bisa kita kembangkan itu adalah komunitas Islamic Studies. Itu sudah bicara di Jerman, bicara di London kemarin, sudah banyak yang diundang. Tapi untuk komunitas yang lain itu belum ada gitu. Ini menjadi sebuah strategi yang bisa kita lakukan. Kemudian lagi-lagi untuk academic publishing, prestige itu menjadi luar biasa pengaruhnya bagi penjualan sebuah produk akademik. Jadi kalau misalnya kita punya penulis yang impact faktornya atau H indexnya itu masih di bawah 3, ya agak susah untuk mengharapkan orang dari universitas lain atau para peneliti dari luar negeri mau membaca karya-karya kita, Pak. Jadi prestige strategi itu menjadi sebuah penting dan itu menjadi apa namanya ya? Mungkin didikti mungkin ya bagaimana bisa mengakselerasi para profesor itu atau para dosen itu bisa mencapai H index yang cukup tinggi atau tingkat citasi publikasi yang cukup tinggi. Jadi gini, jadi kalau yang Leviathan tadi dia horizontal scale. Jadi dia bikin banyak jurnal di berbagai macam ilmu, ada kardiologi, mikrobiologi, di sejarah, di African Studies dan lain sebagainya. Itu yang horizontal. Itu banyak dilakukan oleh jurnal-jurnal internasional seperti Elsevier, Springer, dan juga Wiley. Kalau yang community strategi tadi, dia itu vertikal. Jadi dia membuat sebuah komunitas akademik di bidang tertentu, kemudian publikasinya itu banyak. Dari jurnal, monograf, textbook, buku-buku reference, dan lain sebagainya. Ada juga untuk tes atau assessment. Itu yang dilakukan oleh grup-grup para peneliti di bidang-bidang ilmu tertentu. Itu namanya itu vertical scale atau dalam bahasa lainnya itu community strategy. Bapak Ibu sekalian, kenapa Elsevier atau Springer Nature bisa menghasilkan ratusan triliun rupiah dalam setiap tahunnya? Itu karena mereka jualannya itu enggak kayak jualan loper koran gitu loh, Pak. Jadi jual satu-satu enggak kayak gitu. Jadi dia itu bernegosiasi dengan konsorsium. Yang ULED kemarin tahun 2019 itu adalah Elsevier itu gagal untuk meyakinkan University of California. University of California ini di Amerika dan dia punya banyak bukan banyak ya beberapa kampus di berbagai negara bagian. Dan kalau itu bisa dijual itu bisa triliunan juga apa namanya itu revenue yang bisa didapatkan. Jadi Elsevier, Springer Nature itu mereka jualan subscription jurnalnya itu bukan ke satu universitas, tapi dia ke konsorsium. Kalau konsorsiumnya sudah oke, maka seluruh universitas yang berada di bawah konsorsium itu akan membeli jurnalnya itu. Jadi ini paket partai-partai besar gitu. Kalau kita bilangnya itu partai gelondongan gitu ya Pak. Jadi beli grosiran gitu. Grosiran. Jadi ini penerbit Elsevier, Springer Nature ini dia jualannya jualan grosiran Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita Yupi di Indonesia yang masih jualannya buku 1 kopi, 2 kopi, paling agak banyak 10 kopi gitu ya. Kemudian dikirim, kemudian difoto gitu kan. Kami telah berhasil menjual buku kami ke seluruh Indonesia. Yang beli Papua 1, Sulawesi 1 gitu kan. Dan itu sudah menjadi kebanggaan. Terutama untuk Yupi-Yupi baru tuh saya lihat di Instagramnya. Jadi kita masih mainannya itu mainan apa ya? Bukan pemula sih Pak, jadi loper koran gitu loh Pak, jual satu. Masih receh-receh gitu loh Pak, sementara mereka tuh bundel yang dijual gitu. Ada ribuan, ratusan ribu jurnal yang mereka jual dan
makanya mereka bisa dapat duit banyak. Jadi bagaimana pola pikir UP di Indonesia ini tidak menjual satuan, tapi menjual banyak gitu, menjual gelondongan. Caranya itu adalah ya menyasar konsorsium sebenarnya. Konsorsium apa sih yang bisa disasar? Kalau kita mungkin di kementerian mungkin gitu ya Pak. Apakah ada kementerian yang itu dia membeli jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia itu secara gelondongan dan mereka bisa bagi-bagi secara gratis ke kampus-kampus yang ada di Indonesia. Ini saya masuk ke solusi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira what we can do, apa yang bisa kita lakukan untuk ya mungkin mencari sebuah titik harapan buat UP-UP yang ada di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, yang pertama itu harus embracing journal publication. Dalam artian jangan cuma jualan buku gitu. Jadi bagaimana meyakinkan di tingkat level kebijakan di rektoratnya itu, UP juga bisa megang jurnal. Karena di OUP mereka sekarang punya 380 jurnal Pak. Mereka sudah menangani jurnal juga OUP, walaupun buku-bukunya juga banyak gitu. Untuk meningkatkan revenue yang bisa didapatkan setiap tahunnya. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan itu tipologi yang dilakukan oleh UCL Press. Jadi free open access. Buku-buku itu dibagikan gratis aja, tapi ketika orang ingin beli menginginkan bentuk printed editionnya atau printed versionnya, edisi cetaknya, itu mereka harus beli gitu. Saya juga suka ngambil-ngambil buku juga dari itu Pak. Biasanya saya menggunakan Libgen biasanya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian di sini juga para fans-fansnya Libgen biasanya. Ya Libgen, Skyhub gitu kan. Suka main-mainan itu juga. Jadi biasanya kita karena beli buku bahasa Inggris itu kan mahal, yang 30 pounds, 100 pound. Ini kalau gaji, kalau di Jogja UMR-nya cuma 2,1 Pak. Jadi kalau beli satu buku dari luar negeri udah habis tuh UMR-nya. Paling rendah se-Indonesia UMR Jogja. Jadi biasanya saya lihat teman-teman yang itu download buku di Libgen, itu bukunya itu tetap aja dicetak gitu loh Pak. Biasanya pergi ke fotokopian biasanya. Dan habis duit juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa memformat sebuah buku yang itu kita berikan gratis, tapi kalau mereka ingin mendapatkan versi cetaknya, kita mungkin bisa main di POD Pak sebenarnya. Kita bisa main di POD, jadi kalau orang pengen nyetak beli buku itu versi cetaknya kita bisa jual dan bisa kita cetakin gitu dengan harga yang itu bisa bersaing dengan harga fotokopi. Mungkin persoalan kita di sini Pak. Jadi kalau di UK itu saya beli buku 30 pounds, 50 pounds itu biasa gitu. Jadi beli buku 1 juta di UK itu dengan tebal 400 halaman itu biasa sebenarnya. Tapi kalau jualan buku di Indonesia 500 halaman 200.000 orang udah pada nggak mau. Jadi lawan dari UP di Indonesia ini sebenarnya bukan IKP sebenarnya kalau menurut saya. Tapi lawannya itu fotokopi center. Jadi bukan IKP, maksudnya IKP itu kan sangat berharap dari dosen-dosen mau terbitin buku tempat dia gitu kan. Saya kan juga punya penerbitan Pak, Vanity Publisher gitu. Bantu-bantu dosen lah biar dapat kum gitu kan Pak. Karena katanya di UP susah nerbitin buku katanya. Terus saya bantu-bantu Pak, dapat duit juga saya, bisa kuliah ke Oxford. Jadi apa namanya ya? Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah platform open access, tapi ketika versi cetaknya itu bisa kita jual kepada publik dengan harga yang itu bisa bersaing dengan fotokopian. Kalau fotokopian kualitas cetaknya pasti jelas lah gitu di bawah mesin cetak. Jadi bagaimana kita bisa menjual dengan versi yang bagus tapi harga bersaing dengan harga fotokopi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya pikir kalau misalnya sudah banyak yang masuk ke Google Books dan juga mencoba untuk masuk ke Amazon, mungkin perlu dipikirkan juga bagaimana Apti ini punya kayak marketplace tersendiri.
Jadi tidak tergantung kepada Shopee, tidak tergantung kepada Lazada dan lain sebagainya. Jadi bisa bikin marketplace sendiri, dan itu produk-produk electronic books dari anggota APTI itu bisa dijual di sana gitu. Dan itu mungkin persentase keuntungannya itu bisa lebih gede gitu ya, bisa dinaikkan. Kalau Google Books kan ngambilnya kan gede Pak, dia ngambilnya 48%. Mungkin cuma di beberapa negara cuma 70% gitu. Mungkin itu bisa dipikirkan, walaupun untuk membangun sebuah marketplace yang kuat itu juga susah gitu kan, tapi paling tidak ini bisa kita coba. Kemudian yang tidak saya temukan sampai sekarang di UP-UP di Indonesia adalah tidak punya departemen translation dan English Acquisition Department. Jadi mereka tidak punya departemen khusus yang itu untuk mentranslate buku dan untuk mengakuisisi buku dalam bahasa Inggris. Nggak punya kita. Saya pernah dapat cerita dari teman di Jepang. Jadi kalau kita lihat orang-orang Jepang itu secara bahasa Inggris juga nggak bagus-bagus banget, Pak. Saya punya teman bahasa Inggris di kampus saya, orang Jepang. Mungkin pronunciation kita lebih bagus dibandingkan pronunciation orang-orang Jepang gitu. Tapi publikasi orang Jepang lebih tinggi dibandingkan orang-orang Indonesia. Jadi ternyata di Jepang itu mereka punya sebuah departemen di kampusnya itu yang khusus mentranslate dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Jadi dosen-dosennya itu tinggal nulis bahasa Jepang, kemudian tugas translatornya inilah untuk mengubah naskah itu menjadi bahasa Inggris. Jadi kalau bisa, UP-UP di Indonesia bikin target, paling tidak publikasi dalam bahasa Inggris setiap tahunnya itu 20% dari total publikasi yang ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berhasil menerbitkan buku sebanyak 100 judul per tahun, paling enggak 20%-nya atau 20 judulnya itu dalam bahasa Inggris. Dengan inilah kita baru bisa masuk atau baru bisa bicara untuk penetrasi ke pasar global. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi emang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Warsito Adi, dan juga kita komparasikan dengan apa yang disampaikan oleh Kapus Purbuk. Jadi Pak Maman kemarin. Jadi bagaimana? Jadi kalau di debat tentang UP yang ada di dunia, itu sebenarnya memang debatnya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah UP ini harus menghasilkan laba, atau sebenarnya UP ini udah buat untuk akselerasi ilmu pengetahuan aja, menyebarkan ilmu pengetahuan kepada publik. Jadi saya ambil teorinya, teori Bourdieu, Pak. Bourdieu ini seorang filsuf Prancis, kemudian dia mencoba untuk mengklasifikasi kira-kira apa aja sih elemen yang dimiliki oleh UP. Yang pertama itu UP itu sebenarnya bermain di economic capital. Ya, economic capital itu biasalah gitu ya, generating profit from selling products or providing services. Dalam artian ekonomi kapital ini bisa kita dapatkan kalau kita bisa jualan gitu, baik itu jasa cetak seperti Pak Ari di Erlangga atau jualan buku. Tapi ini sebenarnya duit yang kita dapatkan dari ekonomi kapital ini atau jualan dari produk ini sebenarnya itu kan short term profit Bapak Ibu sekalian. Ya paling itu laporan keuangannya gitu ya Pak. Laporan keuangannya setahun ini dapat 3M atau dapat 5M. Yang kecil-kecil mungkin dapat 100M. Kalau saya baru 100 Pak per tahunnya Pak. Penerbitan saya 100 juta gitu, 100 juta. Jadi sebenarnya itu cuma short term profit. Jadi kalau kita bicara masalah UP, sebenarnya ini masalah simbolik kapital. Ada simbol-simbol kapital yang itu melebihi dari duit yang kita dapatkan dari jualan buku. Pertama itu prestige, yang itu recognition, respect, prices, dan itu masuk dalam long term profit. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita baca di THI atau Times Higher Education atau QS, yang itu setiap tahun meliris tentang ranking-ranking kampus-kampus di dunia, itu 30% elemen yang dipakai untuk meranking kampus-kampus itu adalah berdasarkan publikasi dan juga citasi. Itu yang mereka pakai. Jadi kalau misalnya kita di UP, terutama rektornya cuma mikirin masalah apa ya,
Masalah cuma ini UP-nya bisa menghasilkan berapa M sih setiap tahunnya. Ini kayaknya pikirnya terlalu pendek itu loh Pak, cara berpikirnya. Jadi saya cerita aja Bapak Ibu sekalian, saya kuliah di UK itu bayar 14.000 per tahun. 14.000 itu 260 juta. Kalau saya berbisnis saya nggak kuat, makanya saya harus lamar LPDP. Teman saya ngambil MBA di OU, itu bayarnya 50.000 pound sterling atau hampir 1 M. Kuliah aja gitu. Kenapa orang dari seluruh dunia mau bayar 1 M, kuliah 1 tahun MBA di Oxford University? Datang untuk semuanya orang-orang seluruh dunia, dan itu kelasnya gede itu, sampai 200 orang tuh satu kelas itu, di MBA di OU itu. Dan orang mau bayar mahal gitu, untuk mendapatkan gengsi. Kenapa orang mau ke sana? Karena Oxford University berdasarkan ranking dari THE, itu nomor 1, 5 tahun terakhir ini. Dan kita pasti, saya tidak bisa menafikan ya, saya pilih UGM itu ya karena UGM nomor 1 di Indonesia gitu. Saya datang ke UGM. Dan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ketika S1-nya di kampus-kampus yang middle, pasti ingin ketika S2-nya datang ke Jawa, pergi ke ITB, IPB, UI, UGM, pasti pengen ke sana kuliahnya untuk menaikkan grade diri gitu kan. Prestis diri mau ditingkatkan. Jadi kalau misalnya ranking-ranking itu menjadi sebuah patokan bagi mahasiswa untuk masuk ke sana, dan kita tidak memberikan perhatian terhadap publikasi, dan itu menjadi 30% dari pertimbangan untuk ranking universitas, kita nggak akan mendapatkan satu orang mahasiswa itu bisa menghabiskan 1 M gitu. Karena ya tetap aja mahasiswa internasional di Indonesia itu tetap dikit, karena rankingnya tetap jauh di bawah. Misalnya kayak di University Malaya di Malaysia, itu mereka sudah 59 sekarang Pak di QS. Udah masuk 60 besar dunia mereka sekarang. Kita UGM yang paling tinggi kemarin ya masih 253. Jadi ketinggalan gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya cuma mikirin berapa profit yang bisa didapatkan, ya paling ya berapa M sih Pak? UP di Indonesia ini bisa sanggup paling ya 10 M, 20 M gitu kan. Mungkin yang paling tinggi Pak Elang mungkin ya Pak di IPB. Nyampe 50 Pak. Jadi kalau mati lagi nih. Para rektor kita atau para menteri kita bisa berpikir secara jangka panjang, bagaimana publikasi yang dihasilkan oleh UP itu bisa menghasilkan citasi yang tinggi, dan itu bisa jualan untuk promosi mendatangkan mahasiswa internasional. Saya pikir mungkin duit yang didapatkan itu tidak hanya sekitar 10 M atau 50 M gitu, tapi bisa triliunan Pak sebenarnya. Jadi pola pikir seperti inilah yang perlu kita kerja. Jadi UP ini tidak hanya sekedar bisa menghasilkan berapa M, tapi bagaimana UP ini bisa meningkatkan citasi dan juga X-index dari para dosen yang ada di Indonesia. Itu menjadi kunci bagaimana UP ini bisa membantu host institutionnya dalam pertarungan atau kompetisi tentang perairan ranking secara global. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menurut saya cost center itu kemudian kata Pak Maman mau dijadikan sebagai profit center, seharusnya itu harus dikembalikan kepada filosofinya seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, yaitu UP harus menjadi sebuah reputation atau knowledge center. Jadi UP ini menjadi sebuah garda terdepan bagi universitas, sehingga ini bisa menyebarkan pengetahuan, bisa meningkatkan citasi, dan juga bisa meningkatkan akses dari publikasinya ke seluruh dunia, tidak hanya di sekitaran orang-orang di kampus itu sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah dari UNJ Press. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan paparan Mas Mas Anggun tadi. Yang pertama, tadi kan dijelaskan bahwa university press di luar itu kita lihat sungguh sangat maju ya. Dan satu yang saya tangkap dari cara bagaimana mereka itu berkembang adalah mereka menemukan penulis-penulis yang
sangat spesifik sekali dalam bidang keilmuan. Nah, bagaimana dengan aspek lain seperti misalkan dari sisi manajemennya, editorialnya, terus kemudian artistik dan layoutnya. Nah, itu yang juga menarik menurut saya. Kalau Pak Anggun ada tambahan-tambahan bisa di-share ke kita. Yang kedua, ini soal industri penerbitan secara umum dan kaitannya dengan APPTI. Kalau saya lihat secara umum, penerbitan di Indonesia ini memang sangat dominan sekali dipengaruhi oleh industrinya, yaitu penerbit-penerbit yang berada di luar penerbit kampus. Mulai dari corak covernya, dari corak layout, dari corak isu yang diangkat, terus dari corak dari corak bagaimana kemudian buku ini dipasarkan dan bagaimana sistem promosinya. Itu kalau menurut saya sangat dipengaruhi sekali oleh penerbit-penerbit di luar University Press. Mungkin ada beberapa University Press yang memang karena mulai lebih dulu, seperti UGM Press saya tahu, dan memang di situ di awal-awal dia banyak menerbitkan buku-buku asing yang terjemahan, dan itu memang benar-benar buku-buku primer dan bagus sekali. Sampai sekarang dia bisa eksis gitu, walaupun ada beberapa kebijakan di dalamnya yang dari masa ke masa itu berubah terus, visinya berubah terus, metodenya berubah terus, dan sistem pemasarannya pun berubah terus. Maksud saya begini, dengan adanya APPTI ini, bagaimana kita ini bisa paling tidak mewarnai corak industri penerbitan secara umum gitu. Nah, apa saja kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk mewarnai itu? Karena terlalu industri sentris juga kalau menurut saya gitu loh. Mulai dari corak cover, bagaimana teknik promosinya, bagaimana kemudian ya, karena setahu saya memang di penerbit-penerbit komersil itu, ketika buku atau naskah itu masuk, itu benar-benar dibuat programnya, program dari mulai pra penerbitan sampai penerbitan, promosinya pun dipikirin gitu. Seperti apa ruang-ruang atau media-media yang harus kita pakai, misalkan di talk show kah, di media sosial kah, di mana-mana itu dipikirin semua. Karena saya pernah juga di Bisnis Indonesia Book Publishing, dan sekarang saya di UNJ Press. Saya mengalami dua iklim yang berbeda dari sisi orientasi, visi, dan tujuan penerbitan ini dari dua industri yang dari dua dari dua universities dan non-university press. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maka saya cerita tadi, UCL Press yang itu peringkat dunia itu 20 besar dunia, mereka bisa jualan buku itu cuma 400 copies untuk satu judulnya itu. Jadi nggak semua itu bisa mencapai puluhan ribu, ratusan ribu, nggak seperti kayak novel gitu. Jadi UP yang ada di dunia itu sebenarnya itu sama dengan kita Pak, rata-rata sama dengan kita. Yang berhasil itu ya kayak Cambridge, kayak Oxford, mereka memang berhasil Pak. Kenapa mereka bisa berhasil? Yang pertama karena mereka produksi buku pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kebanyakan itu buku-buku school book Pak. Jadi ELT kalau kita bilangnya. Makanya mereka punya cabang di India, mereka punya manajer representatif di Kuala Lumpur gitu kan. Teman saya Pak Sriasat, kalau Kuala Lumpur Book Fair dia yang jadi komitinya. Jadi cuma beberapa saja Pak, yang lainnya itu sama dengan di Indonesia. Paling jualan monograf itu susah, 200, 300 itu mereka sudah senang gitu. Yang berbeda dengan kita adalah di sana itu karena kesadaran tentang peran buku itu sangat besar, makanya kalau subsidi untuk UP itu dikurangi,
profesornya pada ribut Pak, mahasiswa pada ribut. Seperti kasus di Stanford tadi, cuma dikurangi 26 miliar rupiah aja atau 1,7 juta US dollar, mereka udah ribut Pak. Jadi mungkin sense itu yang berbeda dengan kita gitu. Kalau kita kan UP-nya mau digusur kata Pak Bambang tadi, dulu di dekat hotel, kemudian strategis tempatnya, kemudian digeser ke daerah terpencil misalnya gitu kan, di kantor-kantor yang sudah lama dan udah lapuk itunya bangunannya. Profesor kita nggak ribut gitu, nggak nulis di koran, nggak ngomong sama rektor, itu yang menjadi perbedaan. Tapi kalau dari segi penjualan, seperti Cambridge dan Oxford itu cuma beberapa aja Pak, mungkin kayak Harvard, kayak Melbourne, mungkin mereka bagus penjualannya sampai puluhan ribu gitu ya, atau ratusan ribu. Tapi kalau Oxford Uni sendiri atau OUP itu karena buku-buku bahasa Inggris sebenarnya. Tapi kalau buku-buku berat ya tetap aja jualannya masih ribuan juga gitu. Jadi saya pikir kita nggak perlu maksudnya minder gitu loh Pak. Semua yang ada di UK atau di Amerika tuh bagus-bagus UP-nya, nggak semua kayak gitu. Makanya ada yang ngos-ngosan juga sebenarnya UP di sana. Nah, perbedaannya tadi subsidinya itu yang menjadi perbedaan dengan kita. Itu yang pertama yang perlu saya underline gitu. Terus yang kedua, UP di UK itu bisa berkembang karena ada budget dari library. Jadi mereka bisa direct jual ke library gitu, dan itu beli besar. Dan pendapatan UP yang ada di UK dan secara global, maksud saya itu secara global itu di negara-negara yang English speaking countries gitu loh Pak. Jadi mereka mendapatkan omzet 25% itu dari library Pak, penjualan library. Jadi karena sekarang itu di Eropa dan juga di UK terjadi pemotongan anggaran perpustakaan, mereka juga pada itu Pak ngeluh juga sekarang. Karena kalau library itu di-cut budgetnya, pembelian bukunya juga sedikit gitu. UP juga berkeluh kesah sekarang Pak, itu yang terjadi. Jadi 25% dari library, lainnya itu baru mereka beli ke institusi, dijual ke institusi atau dijual ke mahasiswa atau mungkin ke universitas yang lainnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah, saya kalau Oxford itu kan kota kecil gitu ya Pak, penduduknya cuma 170.000 orang, jadi kecil kotanya. Kalau nggak ada Oxford University, nggak ada Brooks, mungkin Oxford itu jadi kota mati Pak. Ini kota kecil aja sebenarnya, jadi kita kemana-mana bisa jalan. Dan kalau kita ke city center itu ada toko buku OUP Pak. Bookshopnya ada di sana, OUP Bookshop, dan saya sering mampir ke sana gitu. Saya coba perhatiin gitu ya Pak, cover-cover bukunya gitu kan. Coba lihat layoutnya. Saya pikirnya kayak gini Pak, kok lebih bagus cover penerbitan saya ya? Kok lebih bagus layoutnya saya gitu ya? Penerbitan saya. Jadi terkadang misalnya kayak buku Shakespeare gitu lah Pak, mereka kan ulang-ulang lagi. Itu covernya itu sangat monoton Pak sebenarnya, OUP itu. Banyak produk-produk mereka itu yang covernya itu sangat monoton sekali. Dan layoutnya pun juga nggak terlalu ngejelimet gitu kan. Sangat standar sekali, apalagi buku-buku teks itu sangat standar sekali untuk layoutnya. Tapi kenapa kok mereka bisa jual buku ke seluruh dunia gitu? Pertama itu memang karena itu Pak, karena bahasa Inggris. Dan orang butuh, kemudian juga masalah reputasi sebenarnya. Reputasi dari kampusnya itu sendiri atau host institutionnya. Jadi Oxford itu kan nomor 1 dunia dan orang merujuk ke sana gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk UP itu sebenarnya bukan masalah cover, bukan masalah layout buku, tapi sebenarnya itu persoalannya itu masalah konten. Sejauh mana kita bisa menghadirkan penulis yang itu punya nama besar di bidang keilmuan, itu yang terpenting menurut saya untuk UP. Yang kedua, kenapa OUP itu mereka bisa menjadi besar? Karena memang orang-orang yang bekerja di sana itu memang punya basic penerbitan gitu. Jadi saya kan kuliah itu ada 60 orang gitu ya Pak, dari berbagai dunia. Ada teman saya dari Oxford University dan dari Cambridge University. Karena di UK ini di kampus saya yang bagus penerbitannya, program S2-nya, dan mereka kuliah S2 di tempat kampus saya ini. Jadi ketika mereka habis kuliah sudah ada gambaran saya masuk OUP, saya masuk Francis and Taylor gitu, saya masuk Elsevier. Mereka sudah ada itu. Jadi mereka itu memang diisi oleh orang-orang yang punya passion di bidang buku.
Jadi karena mereka punya passion dan bela-belain untuk ngambil S2, dan banyak teman-teman saya itu mereka sudah kayak internship dulu Pak, kerja magang dulu 1 tahun di OUP gitu. Dan mereka ngambil S2, setelah lulus mereka balik lagi ke OUP. Jadi mereka sudah dibekali dan juga punya passion yang kuat tentang penerbitan. Mungkin ini yang menjadi persoalan bagi kita, dan mungkin Pak Zul bisa menjadi sebuah pencerahan buat kita, karena di Polimedia itu kan mereka punya lulusan penerbitan. Saya pikir mungkin anak-anak Polimedia itu bisa direkrut untuk mengisi pos-pos yang ada di UP-UP yang ada di Indonesia. Pak Zul setahun bisa lulusin berapa Pak? Anak-anak penerbitannya Pak? 3 kelas mungkin sekitar 100-an gitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu, saya pikir Pak, UP ini memang harus diisi oleh orang-orang yang punya basic di bidang penerbitan. Dan di Indonesia kita sudah punya Polimedia yang itu memproduksi sumber daya manusia di bidang penerbitan. Mungkin ini bisa menjadi sebuah kayak pintu keluar bagi kita untuk memperkuat UP yang ada di Indonesia. Mungkin itu kalau misalnya UP merujuk kepada penerbit-penerbit komersial, sebenarnya itu nggak jadi masalah gitu ya. Jadi lagi-lagi jangan mengharapkan sebuah buku textbook itu bisa laku seperti novel Andra Hirata atau novel Ayat-Ayat Cinta Habibur Rahman Al-Shirazi gitu. Jadi enggak, secara global itu jualan 1000, 2000, 3000 itu sudah gede Bapak Ibu sekalian. Jadi secara global seperti itu gambarannya. Mungkin itu ya Pak. Iya. Ada lagi? Saya mau tanya, iya mari. Mas Doni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Mas Anggun dan juga Bapak Ibu. Nama saya Doni, Mas Anggun. Saya dari Isi Press. Isi Press itu Institut Seni Indonesia Surakarta Press. Ya. Jadi basis kampus saya yaitu seni. Ya. Meskipun saya sendiri juga tersesat karena saya adalah mahasiswanya Pak Aribowo di Sosiologi Politik UNER. Jadi saya lulusan Sospol UNER, kemudian masuk ke ISI, mengampu mata kuliah sosiologi di kampus seni seperti itu. Dan mulai tahun kemarin dipercaya menjadi kepala pusat penerbitan. Ada 1 atau 2 pertanyaan saja. Yang pertama terkait fokus dengan penerbitan di ISI Surakarta. Sebetulnya ada karakteristik unggul yang kami miliki, bahwa buku-buku kami ini rumah besarnya itu adalah seni. Ya, jadi Mas Anggun bisa membayangkan di situ ada buku-buku tentang pedalangan, tentang karawitan, ya, tentang tari. Ya, tari itu macam-macam, ada tari gaya Jogja, tari gaya Solo, tari alus, tari gagah, macam-macam ya. Dan itu buku-buku seperti buku ajar lah, seperti buku ajar yang ditulis oleh pengampunya. Tetapi kondisinya memang tidak semanis yang kita bayangkan. Jadi buku-buku itu dibeli, buku-buku itu menjadi pegangan mata kuliah tertentu, kemudian diterbitkan oleh Isi Press. Tetapi untuk dibeli mahasiswa itu memang belum seperti yang kita bayangkan. Jadi pertimbangannya mungkin daripada beli buku mungkin dipakai untuk beli kuota atau beli yang lain, mungkin pertimbangannya. Jadi tingkat penjualannya memang belum banyak. Nah, apakah Mas Anggun mungkin bisa memberikan semacam advice seperti strategi untuk bagaimana, jujur buku-buku ini masih buku-buku teks wajar yang berbahasa Indonesia semua. Jadi sepanjang yang saya tahu, sejak saya masuk itu baru ada 1 buku berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh Isi Press. Itu buku tentang pedalangan, tapi sudah diinggriskan sama mahasiswa S3 isi Surakarta. Jadi baru 1 itu Mas. Jadi buku-buku tentang seni yang mungkin tidak ditemukan di penerbitan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan Departemen Translation. Tadi tempat disinggung seperti itu ya Mas ya.
Departemen Translation, apakah APPTI membayangkan akan seperti itu? Ya itu mungkin bagus sekali, tapi tingkat kesulitannya juga sangat tinggi, sangat tinggi. Ketika saya membaca buku-buku tentang karawitan, ada satu konsep yang ketika diterjemahkan itu satu, ya. Misalnya konsep tentang laras, gending, sama patet. Ya, ini konsep dalam karawitan. Itu semuanya diterjemahkan menjadi style of karawitan. Padahal tiga-tiganya tidak sama. Patet yang paling kecil, paling fokus, kemudian lebih besar lagi ada laras, kemudian lebih tinggi lagi ada gending. Semuanya itu karawitan. Ya, itu salah satu contoh betapa tidak mudahnya untuk menerjemahkan istilah-istilah lokal seni karawitan dalam kasus tadi. Ya. Oleh karena itu memang selain masalah subject matter keilmuannya, tapi juga bagaimana pembiayaannya. Mengingat menerjemahkan juga tidak mudah, ya, tidak mudah dan tidak murah. Saya kira itu Mas, dua pertanyaan yang mungkin bisa diberikan respon. Kemudian kalau memang waktunya masih, nanti bisa minta izin untuk ngobrol setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doni, ya Doni, isi Surakarta. Terima kasih Pak Doni dari isi Surakarta. Ini menarik Pak. Jadi saya juga banyak membantu teman-teman dosen isi Padang Panjang malah Pak. Jadi buku-buku dari isi Padang Panjang malah larinya ke saya, ke penerbitan saya. Jadi memang untuk bidang seni ini menjadi menarik Pak. Menarik dan surprisingly saya malah banyak dapat jualannya buku-buku seni ini Pak. Dan itu kebanyakan dari perpustakaan yang ada di luar negeri. Jadi saya pernah dibeli sama orang Belanda, sama perpustakaan nasional Australia, Amerika juga beli Pak. Jadi menurut saya mungkin yang bisa dilakukan pertama adalah Pak Doni bisa mengirimkan promosi atau surat promosi ke kedubes-kedubes Pak. Jadi sebenarnya kedubes-kedubes luar negeri yang ada di Indonesia, mereka punya budget untuk beli buku sebenarnya. Saya beberapa kali menemukan agen Pak, agen-agen orang Indonesia yang itu dia berputar-putar. Bukunya beberapa duta besar beli gak? Iya. Jadi mereka punya budget Pak sebenarnya. Jadi ada agennya, mereka putar-putar dan dia kontak saya. Dan dia belinya lumayan Pak. Jadi satu judul itu ada 5, 10, tapi kontinu setiap tahun dia tanya terus, kamu ada buku baru lagi nggak gitu? Saya mau beli gitu. Jadi ternyata kedubes-kedubes itu dikasih dana oleh pemerintahnya untuk mencari buku-buku bagus yang ada di Indonesia. Jadi mungkin pertama bisa nyuratin atau ngasih katalog buku-buku yang ada di isi Surakarta Press ke kedubes-kedubes. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau nanya Pak, isi Surakarta Press sudah masuk ke Google Books nggak Pak? Belum ya Pak? Saya pikir mungkin secepatnya untuk bergabung dengan Google Books Pak. Karena pengalaman saya buku-buku seni saya yang dari dosen-dosen isi Padang Panjang itu juga banyak yang beli Pak dari luar negeri, walaupun itu dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin saya nanti bisa bantu Pak untuk bisa masuk ke Google Books. Saya dulu dibantu oleh teman dari India. Dia perwakilan Google yang ada di India. Kemudian saya punya teman dia dari UMM Malang, Muhammadiyah Malang, kuliah S2 di India di Delhi. Kemudian saya dihubungkan dengan Google India itu untuk gabung. Tapi sekarang kayaknya udah dibuka lagi gitu, udah gampang untuk masuk ke Google Books. Saya pikir masuk ke Google Books itu akan memperluas jaringan untuk jual buku elektronik dan itu bisa mencakup ke seluruh dunia Pak. Itu yang kedua. Mungkin itu Pak yang bisa saya tawarkan untuk menggenjot penjualan dari isi Press Surakarta Press. Mungkin itu Pak, dua itu yang bisa saya tawarkan untuk Dengan translation tadi seperti apa? Jadi gini Pak, memang kesulitan kita di bidang seni dan juga di bidang agama itu memang di istilah-istilah Pak atau terminologi.
Apalagi terminologi Jawa itu kan sangat kaya gitu ya Pak. Sangat dalam, kaya, filosofis, dan itu tidak ada padanan dalam bahasa Inggris gitu, dalam bahasa Indonesia. Dan mungkin kalau misalnya kita hire ada anak sastra Inggris yang itu punya IELTS 7,5, itu tidak menjamin dia bisa menerjemahkan itu secara bagus gitu, atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis aslinya. Itu problemnya seperti itu. Makanya dulu Komite Buku Nasional ketika berangkat ke Frankfurt itu sampai membiayai penerjemahan itu Pak, satu halaman mau ke Inggris atau ke Jerman itu 300.000 Pak, satu halaman, saking menghargainya itu ya untuk translatornya. Mungkin yang bisa dilakukan pertama adalah Pak, menurut saya pilot project yang bisa Bapak lakukan adalah tidak ke bukunya langsung Pak, tapi membuat kamus dulu Pak, kamus bahasa Jawa khusus di bidang kesenian, dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Pak. Itu dulu yang dilakukan gitu. Mungkin kita butuh bantuan para profesor gitu ya Pak. Mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun untuk merumuskan kamus itu Pak. Kamus kesenian, istilah-istilah Jawa ke Indonesia ke Inggris. Itu jadi basicnya gitu. Kalau ini sudah jadi Pak, nanti enak Pak. Kalau ini sudah jadi, nanti Bapak punya anggota atau punya karyawan yang itu dia bisa translation, dia bisa merujuk aja Pak sama sini, sama kamus ini. Jadi dia nggak perlu harus harus konsultasi dengan profesor ahli bahasa Jawa gitu, nggak harus setiap hari harus konsultasi, tapi dia cukup rujuk ke kamus ini. Ini saya dapatkan inspirasinya dari sini Pak. Jadi saya punya teman, dia sastra Inggris Unan di Andalas Padang, dan sekarang bekerja sebagai penerjemah naskah-naskah perundang-undangan yang ada di DPR Pak. Jadi ketika undang-undang itu disahkan, biasanya itu kan ditranslate ke beberapa bahasa Pak, ada Inggris, Prancis, Arab, dan dia dapat yang Inggris. Jadi dia punya kamus untuk setiap bidang Pak. Jadi kalau undang-undang itu berkaitan dengan masalah teknik atau migas, dia punya kamus bahasa Inggris di bidang migas. Kalau tentang air, dia punya kamus bahasa Inggris dalam bidang air gitu. Di sejarah juga kayak gitu. Jadi dia gampang aja Pak. Jadi kerja, ada undang-undang, kerja sebulan 2 bulan, udah rampung sama dia karena udah ada kamusnya gitu. Dan dia nggak salah-salah lagi Pak menerjemahkan istilah itu. Dan dia udah senang aja jalan apapun undang-undangnya di bidang apapun, dia bisa menerjemahkan teman saya ini. Walaupun basicnya cuma sastra Inggris. Dia nggak ada keilmuan di bidang, dia pakar teknik, pakar kedokteran, pakar di bidang sejarah, enggak dia. Bahasa Inggris saja, tapi dia bisa menerjemahkan yang itu. Kalau undang-undang itu kan bahasanya bahasa itu Pak. Kalau salah-salah kan efek hukumnya juga luar biasa kan, implikasinya. Jadi menurut saya kalau mau dikembangkan di bidang penerjemahan ini, pertama memang Pak harus rekrut anak-anak yang punya skor IELTS yang tinggi 7,5 atau 7 lah, itu udah bisa Pak. Dan kalau saya lihat teman-teman saya itu sebenarnya teman-teman LPDP dan juga teman-teman kuliah ke luar negeri itu Pak, yang di luar negeri itu juga pusing Pak cari kerja sebenarnya. Juga pusing Pak cari kerja di sini. Misalnya lamaran dosen gitu kan, dia harus bertarung dengan teman-teman lulusan S2 di Indonesia dan juga teman-teman yang sama-sama kuliah ke luar negeri gitu. Dan kebanyakan teman-teman itu tersingkir Pak, nggak dapat kerjaan gitu. Dan mereka bisa dimanfaatkan sebenarnya. Misalnya kita direkrut ada translator, pegawai translator, kemudian dikasih gaji 5 juta atau juta, mereka udah senang Pak sebenarnya. Jadi kerjaannya itu jangan pakai sistem itu Pak, dibayar per pekerjaan. Itu Bapak bisa nombok Pak. Apalagi pakai standar Komite Buku Nasional, sekarang udah dibubarkan. Itu standarnya 300.000 per halaman, bisa jebol anggaran Bapak nanti. Tapi rekrut aja satu orang yang bahasa Inggrisnya bagus, dari sastra Inggris atau apapun bidang keilmuannya, tapi dia punya academic writing 7, itu sudah memenuhi syarat itu Pak. Dan ketika dia digaji 5 juta atau 7 juta itu udah senang Pak per bulannya. Digaji fix aja Pak, flat aja, jangan per project Pak. Menurut saya itu Pak yang bisa dilakukan. Pertama Bapak bikin kamusnya dulu, ini proyek besarnya, bikin kamus kesenian dalam bahasa Jawa ke bahasa Inggris, kemudian rekrut teman-teman yang itu punya IELTS di atas 7 atau 7 ke atas gitu. Mungkin Pak itu yang bisa saya sarankan Pak. Ada 2 yang mau tanya Pak. Mas Anggun, karena memang di Politeknik Negeri Budiakan itu ada prodi penerbitan ya.
Satu Oxford itu bagus. Setiap ada event-event internasional mahasiswa diajak untuk ikut di pameran itu, setidaknya jadi IO-nya kan. Nah, terkait dengan kita APPTI, Pak Ketua, Pak Wakil, sama Pak Alang ya, mungkin nanti bisa sampaikan. Kami sebetulnya sudah meyakinkan level layer 2 di Direktur Politeknik Budaya Kreatif supaya beliau hadir di forum-forum rektor, terutama kalau kami bisa memfasilitasi di forum rektor Muhammadiyah ya. Ada 177 rektor kan, supaya ada MOU dengan rektornya. Saya memudahkan masuk mahasiswa kita nanti untuk magang atau bahkan dia jadi karyawan di unit penerbitan peruntingan masing-masing ya. Saya pikir satu orang saja kita tempatkan mahasiswa kita alumni di sana, gerakan dari unit UPI itu akan lebih bagus, akan terasa gerakannya. Nah, mumpung tadi Mas Kun ngomong itu juga tadi, kalau boleh nanti di rekomendasi sidang pleno ya disampaikan itu kepada beliau, karena terus terang layer 2 di Polimedia itu kurang, katanya kalau anak magang di perusahaan besar saja, jangan kecil-kecil ya. Kalau perlu tinggi itu tidak dianggap industri katanya. Jadi ada beda persepsi. Jadi mudah-mudahan melalui forum ini disampaikan ke beliau untuk kita ajak beliau di forum-forum rektor di, kalau beliau bisa fasilitasi mungkin lah. Kristen itu ada 100 perun tingginya, Buddha itu ada 46. Itu merevasi teologi ya. Nah, apalagi yang swasta lain, untuk negeri berapa kan? Kalau negeri mungkin agak susah lah, karena mereka itu ada ego masing-masing, IPB, ego ITB yang UGM susah untuk rektor ya. Tapi kalau untuk PT swasta bisa kita fasilitasi pikir. Kalau ada MOU itu memudahkan mahasiswa untuk bisa bekerja di rekrut ataupun magang di tempat itu nanti. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Anggun ya. Gitu loh. Saya hanya tadi dengarkan dari awal semua ya. Yang jelas dengan hadirnya ini kan hasil riset lah. Inilah bidang kita ya. Jadi bukan berdasarkan hanya omongan atau bagaimana, ini hasil riset, disertasi kan. Jadi karena kita ranahnya kan ilmiah ya. Tapi ya tadi saya memang selalu bikin buku ilmiah populer. Jadi saya lebih semangat Mas. Lebih semangat, dan sebetulnya buat teman-teman ini kesempatan besar sekali loh. Dan saya yakin sekali betul ya, saya siaplah menemani teman-teman Sholat Abdi ya. Kita bisa lebih. Kenapa? Saya baru bulan kemarin, silakan Bapak Ibu ya masuk ke digital Gramedia digital, itu ada buku saya. Saya terbit 5 buku, tapi totalnya 30 buku Pak. Ya Ibu di sana. Maaf, penerbit komersial itu pada nyari dosen sebetulnya. Kenapa? Karena tadi keilmiahannya itu, maaf ya saya nggak nyebut penerbit yang saya kan kebetulan ranahnya kan agribisnis ya. Itu ada buku terbit di penerbit komersial ya, saya nggak sebut ya. Pokoknya ngetop di Indonesia lah. Itu ditulisnya tim penulis dari redaksi sama dari petani. Itu pembacanya kurang yakin. Tapi kalau dosen yang nulis itu lebih laku. Kenapa? Karena secara teori dia dijamin, secara aplikasi pun sudah ada gitu loh. Jadi sebetulnya University Press itu lebih lebih bisa menang gitu di pasar. Jadi saya yakin sekali bahwa bukan hanya tapi dapat hanya poin, tapi tadi secara poin pun kita lebih menang daripada itu. Saya maaf ya, saya udah dihubungi beberapa penerbit tuh, seperti Agromedia, Gramedia sendiri, terus Trubus ya, itu udah pada minta sama saya. Saya malah bingung ngerjainnya, gitu loh. Karena kemarin aja udah 30, saya udah setengah mati gitu loh, 30 judul loh, ya kan? Saya ya tidur tetap ya, gitu kan. Nah jadi sebetulnya Bapak tuh, ya Bapak Ibu di sini tuh kesempatan sebetulnya. Ini suatu suatu anugerah dari Tuhan, kita dikasih kesempatan. Jadi saya sendiri, saya merasa saya tuh manusia yang dipilih oleh Tuhan gitu loh. Ya karena Tuhan memberi suatu jalan rezeki yang paling besar, yaitu ilmu. Ya itu rezeki yang paling besar dari Tuhan loh. Ya kan? Nah, dengan mengelola Universitas, dengan hadirnya Mas Anggun juga terakhir ini, tadi saya pengen yang tadi saya dengan Pak Bambang itu, bahwa bisa nggak kita ini sebagai individu yang menjadi mitra, sahabat, bahkan konsultan para dosen dalam bidang buku gitu loh. Jadi dosen tuh nggak pergi kemana-mana, bisa menjawab. Tadi kan data-data dari Mas Anggun juga jelas itu, ya kan? Seperti ini Pak Yuda juga datang di sini, ini luar biasa nih, buku-bukunya laris sekali.
ini bos kita datang, ya kan? Nah itu kan buku UI kan maju ya maksudnya diperlukan lah. Tapi, nah tadi tugasnya kita adalah sebagai konsultan apa? Nanti lewat Abdi, tadi Pak Maman kan janji itu dari Puskurbuk. Nah saya udah minta Pak Ari bikin pelatihan Pak untuk meningkatkan kapasitas kita, kan gitu. Tapi tadi dosennya bagaimana kita dimotivasi. Nah rata-rata University Press Pak, itu bukunya laku sebetulnya perlukan. Contohnya kemarin saya coba Ibnu Khaldun, itu ternyata dibaca oleh 10 negara loh. Ya Ibnu Khaldun yang tadinya nggak kemana-mana. Nah, seperti IPB, UI, ya, UNER itu banyak diperlukan kan? 10. Iya. 10 menit apa? 10 menit ya. Gitu. Nah, itu sebetulnya iya. Nah, oh iya, oke. Nah, jadi seperti UI itu bukunya juga banyak diperlukan. Jadi yang dibenahi kita adalah kita sendiri, salah satunya adalah pemasaran. Nah, sekarang pemasarannya adalah lewat online akan lebih gampang. Mungkin itu aja, Pak. Iya. Ya, makasih. Makasih Mas Anggun. Memberikan masukan, data, perkembangan tentang penerbitan, karena di antara kita ini semua tersesat. Hanya Pak Anggun yang punya jalan lurus data-data penerbitan. Jadi karena itu ini bukan yang pertama bagi Abdi, mungkin ini akan menjadi rekan kerja bareng-bareng. Nggak tahu nanti kita rumuskan apa sehingga setiap banyak hal kita selalu mengundang Pak Anggun, terutama perkembangan penerbitan. Itu ya, jadi mohon bantuan nanti kita sambil, apalagi kalau sudah lulus beliau, sehingga kita bisa memperoleh data segar, pengetahuan segar, lalu memberikan strategi-strategi tentang bagaimana kita mengembangkan penerbitan kita di Indonesia. Yang kedua, yang ini yang paling penting, terima kasih Pak Anggun, terima kasih Bapak Ibu karena bertahan dalam kegelapan. Karena itu mari kita keluar dari kegelapan ini, kita mencari keterangan untuk makan bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.